Oi. The Heren 17. Copot tenggorokan gue. Bahkan ada yang bilang mereka adalah cikal bakal elit global yang mengontrol dunia sekarang. Hai, gua Rigo, and this is Kanal Fitgraph. Yo, welcome to Kanal Fitgraph, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Oke guys, di sekolah, di mata pelajaran sejarah ataupun IPS pada materi masa pra-kemerdekaan, kita sudah dikenalkan dengan istilah VOC. Sehingga, istilah ini seharusnya sudah tidak lagi asing di telinga kita. Ya kalau nggak bolos atau tidur di kelas sih. Perusahaan kongsi dagang asal Belanda yang memiliki kepanjangan Verenigde Oost-Indisch Company ini tidak hanya melakukan kegiatan perdagangan saja, namun mereka juga melakukan kegiatan monopoli perdagangan. Yang dimaksud dengan monopoli perdagangan adalah ketika sebuah pasar dikuasai oleh satu penjual saja untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dan hal ini tentu membuat si penjual memiliki kontrol secara eksklusif atas pasokan barang atau jasa ke pasar tersebut, termasuk dalam hal menentukan harga. Dan berkat politik ekonominya ini, VOC bahkan mampu menancapkan cengkraman kukunya yang tajam selama hampir 200 tahun untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Dan tentunya kita semua mengetahui itu. Meskipun begitu, ternyata masih ada banyak hal yang belum diketahui oleh publik dari perusahaan dagang asal Belanda yang didirikan sekitar 400 tahun yang lalu ini. Dan oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas fakta-fakta mencengangkan dari Verenigde Oost-Indisch Company atau yang biasa disingkat VOC. Simak terus video ini sampai habis agar informasi yang kalian dapatkan tidak setengah-setengah. Tapi sebelum kita masuk ke inti video, mari bantu kami membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video baru yang di-upload. Karena akan ada video baru setiap minggunya. Oke, lanjut. The first multinational company in the world. Meskipun merupakan sebuah kongsi dagang asal Belanda, namun pada faktanya VOC juga merekrut pegawai-pegawai dari beberapa negara seperti Jerman, Swiss, Inggris, Skotlandia, Irlandia, dan Denmark. Sistem yang dilakukan oleh Belanda ini ternyata belum pernah dilakukan oleh perusahaan manapun di dunia. Sehingga VOC berhak menyandang gelar sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia. Perekrutan terhadap tenaga asing ini dilakukan oleh Belanda dikarenakan wilayah cakupan pasar VOC yang begitu luas. Di Asia, mereka menguasai seluruh kepulauan Indonesia, kemudian kota Melaka yang ada di Malaysia, kemudian ada Thailand, sedikit wilayah Tiongkok, dan Persia. Mereka juga memiliki pasar yang terbentang dari Tanjung Harapan di Afrika Selatan hingga ke Selat Magellan di selatan Chile dan Argentina. Hanya perusahaan sih, tapi rasa negara. Setelah mendapat legalitas dari pemerintah Belanda pada tahun 1602, VOC menjelma seperti negara dalam negara. Hal ini disebabkan VOC mendapat begitu banyak hak-hak istimewa atau dalam istilah undang-undang Belanda disebut dengan nama hak oktrooi. Hak-hak istimewa yang dimaksud diantaranya adalah memonopoli perdagangan, hak memiliki mata uang sendiri, mewakili pemerintahan Belanda di Asia, mengadakan pemerintahan sendiri, mengadakan perjanjian dengan penguasa-penguasa lokal, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang, dan menyatakan perang. Benar-benar anak emas. Harta, tahta, rempah-rempah. Di sekolah, kita selalu diajarkan bahwa para penjelajah samudera selalu menggaungkan semangat 3G, yakni gold, glory, dan gospel. Yang artinya, mereka mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama. Tetapi VOC yang sudah silau dengan kemilau rempah-rempah Nusantara
malah menjadi tidak peduli dengan misi-misi keagamaan. Tujuan mereka murni hanya berdagang dan mencari kekayaan saja. Bahkan, pergerakan kaum rohaniawan juga dibatasi oleh VOC dan hanya boleh mengajarkan di komunitas Eropa yang kecil jumlahnya di Nusantara dan juga kepada beberapa penduduk yang sudah memeluk agama Kristen. 17 kunci The Heren 17. The Heren 17. Copot tenggorokan gue. Adalah 17 perwakilan dari kelompok Amsterdam dan Zeeland yang membentuk perusahaan VOC. Menurut sejarawan Mona Lohanda, di dalam ruang sidang The Heren 17 di Amsterdam, terdapat lemari besar untuk menyimpan seluruh dokumen dan catatan-catatan milik VOC. Lemari tersebut hanya bisa dibuka dengan menggunakan 17 buah kunci yang dipegang oleh 17 anggota The Heren 17. Hal ini memperlihatkan bahwa petinggi VOC sangat menjaga kerahasiaan bisnis yang dilakukan oleh VOC. Bahkan ada yang bilang mereka adalah cikal bakal dari global yang mengontrol dunia sekarang. Melakukan kegiatan human trafficking. Di abad ke-17, budak adalah salah satu komoditas yang diperdagangkan. Di tahun-tahun ini, The Heren 17 sampai kewalahan menangani budak yang dibawa orang Belanda dari Nusantara. Markas VOC di Amsterdam direpotkan untuk mengurusi perawatan budak yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kalau ngerepotin kenapa dibawa, coba? Dan disibukkan pula oleh para budak yang minta dipulangkan ke negeri asalnya. Tuh kan, jadi repot sendiri kan? Astagfirullahaladzim, manusia kok diperjualbelikan. Oleh karena itu, menurut Harry F. Poos, VOC akhirnya mengeluarkan aturan yang membatasi jumlah budak yang harus dibawa ke negeri Belanda. Dilansir dari Historia.id, budak-budak ini biasanya dibawa dari Sulawesi dan Bali. Dan mirisnya, terkadang mereka dibawa tidak untuk dipekerjakan, melainkan hanya akan dijadikan sebagai simbol sosial sang pemilik. Kasarnya, mereka seperti menjadi pajangan koleksi sang pemilik di Belanda. Tidak heran, kemudian banyak budak yang dirawat dengan baik oleh pemiliknya, walaupun pada faktanya banyak pula di antara mereka yang mendapatkan penindasan. Bahkan setelah VOC runtuh sekalipun, kegiatan perbudakan masih dilakukan di Hindia Belanda. Perusahaan terkaya sepanjang sejarah peradaban manusia. Hari ini, apabila dikeluarkan list perusahaan dengan nilai paling mahal di dunia, nama Microsoft ataupun Apple pasti akan masuk di urutan teratas. List ini biasanya juga diisi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri perminyakan, seperti Saudi Aramco ataupun ExxonMobil. Namun, kalau kita balik ke masa lalu, maka semua perusahaan tadi bukanlah apa-apa apabila dibandingkan dengan nilai kekayaan yang dimiliki oleh VOC. Sebagai perbandingan, Apple dan Microsoft masing-masing memiliki aset senilai 0,9 triliun dan 1 triliun US dollar, atau setara dengan 12 kuadriliun dan 14 kuadriliun. Bandingkan dengan total kekayaan yang dimiliki oleh VOC yang mencapai 7,5 triliun US dollar, atau apabila kita rupiahkan menjadi 99,7 kuadriliun. Yang belum tahu kuadriliun itu berapa? 1 kuadriliun itu terdiri dari 1000 miliar. Total kekayaan yang dimiliki oleh VOC ini setara dengan gabungan 20 perusahaan terbesar di dunia sekarang. Dan kekayaan sebesar ini didapatkannya sebagian besar dari Indonesia. Coba bayangkan, kekayaan sebesar ini masih ada di tangan kita pada hari ini. Ngayal aja dulu. Hancur karena korupsi. Menjelang akhir abad ke-18, VOC mulai menunjukkan tanda-tanda pailit. Hal ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan karena tindak korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC itu sendiri.
Karena terus merugi, pemerintah Belanda akhirnya memilih untuk tidak lagi memperpanjang kontrak VOC yang berakhir pada 31 Desember 1799. Dan sejak saat itu, maka berakhirlah masa kekuasaan VOC. Jadi korupsi ini benar-benar toksik, teman-teman. Penyakit yang hampir tidak ada obatnya apabila tidak disadari oleh semua orang. Bahkan, perusahaan sebesar VOC saja mampu ia grogoti sampai habis. Oke guys, itu adalah fakta-fakta mencengangkan dari perusahaan VOC, Verenigde Oost-Indische Company, yang ternyata berasal dari Indonesia meskipun tidak dimiliki oleh orang Indonesia. Sebuah rekor kekayaan yang sangat sulit untuk dikejar, bahkan dilampaui oleh perusahaan-perusahaan modern sekarang, walaupun harus hancur dan takluk kepada korupsi. Namun ada satu poin baik yang bisa kita ambil dari VOC, yakni satu-satunya cara untuk menjadi kaya adalah kerja dan doa sih. Kalau kalian punya pendapat mengenai konten video ini dan pada konten-konten pada video berikutnya, just write your comment down below. Atau kalian juga boleh DM ke Instagram gue di rigo.ibnuhamzah. Dan kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki. Mari kita budayakan berbagi informasi yang positif dan jangan mau pintar sendirian, karena kita juga tidak hidup sendirian. Arika, thanks gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see ya in the next talk. Bye-bye.